Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan penjelasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Oke, kemarin kan sampai soal nomor 2 ya. Jadi sekarang kita membahas soal nomor 3. Gen terdiri atas bagian yang akan diekspresikan yang disebut ekson dan bagian yang tidak diekspresikan yang disebut intron. Intron banyak ditemukan pada organisme multiseluler dan sangat sedikit pada organisme uniseluler. Proses pemotongan dan penyambungan intron dan ekson disebut, nah sebenarnya ini soal yang mudah ya, karena ini hanya adalah saja, tidak ada penalaran. Namun di sini biar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mulai dari tahapannya dulu ya. Soal ini menjelaskan masih tentang sintesis protein ya. Dogma sentra dari sintesis protein kemarin dimulai dari DNA, nantinya akan menjadi RNA melalui proses yang namanya transkripsi. Kemudian RNA akan menjadi asam amino yang akan bergabung menjadi protein melalui proses yang dinamakan dengan translasi. Oke. Kalau kalian masih ingat, di pelajaran kelas 2 ya, kalau nggak salah, nanti juga akan diulangi di materi genetik tentang sintesis protein di kelas 3. Nah, transkripsi itu ada 3 macam tahap. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Saya letakkan di bawah ya. Tahap-tahap dari transkripsi. Transkripsi sendiri itu apa sih? Transkripsi itu adalah proses penyalinan kode genetik dari DNA menjadi molekul RNA ya. Apa bedanya DNA sama RNA? Kalau DNA itu dia double helix. Kalau RNA dia helix, jadi hanya satu untai saja ya. Itu. Yang pertama, ini kita lanjut. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi ini adalah peristiwa menempelnya RNA polimerase pada daerah promoter. Oke, di sini nih ada kata-kata promoter. Nah, promoter itu apa? Promoter itu adalah daerah pada DNA yang akan ditempeli RNA polimerase karena mempunyai basa nitrogen yang unik, di mana biasanya basa nitrogennya itu adalah TATA, timin adenin. Maka di situ seringkali disebut dengan aturan Tata box gitu. Jadi ketika ada daerah TATA di situ ya, atau yang banyak T dan A, atau yang banyak timin sama adeninnya di situ, maka nanti RNA polimerase itu akan menempel. Nah, selanjutnya RNA polimerase yang menempel pada daerah promoter ini, nantinya dia akan membuka double helix dari DNA gitu. Kalau double helix dari DNA itu sudah terbuka, maka nanti akan bisa akan bisa menyalin kode genetik yang ada pada DNA tersebut ya. Oke. Setelah itu yang kedua ada elongasi. Elongasi itu adalah pembacaan DNA template oleh RNA polimerase dan mengikat nukleotida yang komplement ya. Kalau bahasa santainya long itu kan panjang ya. Jadi pada saat elongasi ini RNA polimerase itu membentuk nukleotida dari DNA yang nantinya akan menjadi RNA gitu ya. Dan yang terakhir ada terminasi. Terminasi itu adalah lepasnya RNA polimerase pada DNA yang ditranskripsi. Nah, daerah pada saat melepas itu adalah terminator.
Kalau tadi promoter itu TA-TA ya, kalau terminator itu biasanya banyaknya GC-GC. Guanin, sitosin, guanin, sitosin. Kalau RNA polimerase itu menemukan basa yang seperti ini, banyak guanin dan sitosinnya, maka di situ RNA polimerase akan terlepas dari DNA dan nantinya akan terbentuklah RNA. Nah, ternyata RNA hasil dari transkripsi ini tidak langsung ditranslasikan menjadi asam amino yang nantinya asam amino akan bergabung menjadi protein. Tapi di situ ada yang namanya modifikasi pasca transkripsi. Nah, jadi di sini ada modifikasi pasca transkripsi. Kalau saya besarkan ya, modifikasi pasca transkripsi itu saya taruh di sini ya. RNA saya gambar, kalau saya gambarkan mRNA yang hasil langsung dari transkripsi itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Kenapa saya bedakan warnanya? Ternyata RNA hasil dari transkripsi itu masih mengandung dua macam gen, yaitu yang disebut dengan intron dan juga ekson ya. Intronnya itu adalah yang merah kalau di sini ya. Dan yang hijau ini adalah ekson. Nah, apa sih intron dan ekson itu? Ekson ya, kalau ekson itu adalah bagian yang diekspresikan, yang nantinya akan dibawa ke translasi. Kenapa demikian? Karena ekson ini mengandung kode genetik. Mengandung kode genetik. Sedangkan kalau intron, dia itu tidak diekspresikan. Kenapa? Karena intron ini tidak mengandung kode genetik. Nah, kalau dia tidak mengandung kode genetik, maka dia akan dibuang. Nah, ini dibuang ya. Dia nanti akan dipotong oleh yang namanya enzim splesiosome. Ya, akan dipotong oleh enzim splesiosome. Setelah intron-intron ini nanti dipotong, kan tinggal eksonnya nih, tapi terpisah-pisah. Nah, kalau RNA nggak bisa terpisah, jadi nanti akan disambung. Ekson 1, ekson 2, ekson 3 nantinya akan digabung oleh enzim ligase. Nah, setelah adanya pemotongan intron dan juga penyambungan ekson, maka nantinya RNA ini akan menjadi RNA matur. Artinya sudah dewasa ya. Kalau sudah dewasa, maka dia siap untuk ditranslasikan. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Proses pemotongan dan penyambungan intron dan ekson disebut yang A, splicing. Nah, splicing itu adalah proses pemotongan dan penyambungan intron. Jadi jawabannya A. Biar kalian tahu semuanya, kalau yang B promoter ya. Promoter itu apa? Daerah dimulainya transkripsi. Kemudian kalau rolling circle itu adalah replikasi molekul DNA. Replikasi molekul DNA dengan siklus melingkar. Nah, DNA-nya siapa yang siklusnya melingkar? Oke, dia adalah DNA-nya bakteri ya. Jadi bakteri kan DNA-nya seperti ini ya. Materi genetiknya seperti ini. Kemudian kalau cutting, dia berarti hanya memotong saja. Sedangkan yang ditanya di sini adalah pemotongan dan penyambungan. Sehingga jawabannya adalah splicing.
Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Allah menciptakan segala sesuatu, menyempurnakannya, menentukan ukurannya, dan memberi petunjuk seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3. Hal tersebut tergambar dalam komponen sel seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Oke, ini adalah komponen sel apa? Mitokondria, ya. Manakah pernyataan berikut ini yang salah tentang struktur yang terdapat pada gambar di samping? Oke, saya gambar dulu mitokondria karena ini tidak jelas ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, mitokondria itu punya dua membran ya, membran luar sama membran dalam. Nah, membran dalamnya itu dia melekuk-melekuk. Nah, membran dalamnya itu melekuk-melekuk. Walaupun tidak persis, tapi seperti ini ya. Di sini ada membran luar, fungsinya untuk perlindungan sel, ya, perlindungan mitokondria itu sendiri. Kemudian di sini ada membran dalam. Membran dalam ini fungsinya untuk menghasilkan ATP. Dalam proses apa? Respirasi aerob, ya. Kemudian di sini yang melekuk ini namanya, pelekukannya ini namanya adalah kristai. Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan membran. Nah, yang dalam itu disebut matriks mitokondria. Fungsinya untuk apa? Tempat berlangsungnya siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga masih satu masih satu metode dengan yang menghasilkan ATP ini, karena dia fungsinya adalah respirasi aerob ya. Mitokondria sendiri itu fungsinya adalah tempat respirasi aerob. Dia dapat menghasilkan ATP ya. Oke, di sini ada ruang antar membran. Nah, ini dia struktur dari mitokondria beserta fungsi-fungsinya. Sekarang kita balik lagi ke soalnya ya. Manakah pernyataan berikut ini yang salah tentang struktur yang terdapat pada gambar di samping? Oke, yang pertama, struktur tersebut hanya dimiliki oleh sel eukariot dan tidak ditemukan pada sel prokariot. Benar atau salah? Oke, ini adalah benar. Kalau ini yang dicari salah, berarti nanti kita cari yang salah ya. Struktur di atas jumlahnya dalam sel akan semakin meningkat jika sel membutuhkan energi yang tinggi. Benar atau salah? Iya, benar. Karena mitokondria ini fungsinya adalah tempat respirasi aerob. Respirasi itu digunakan pada saat membutuhkan energi ya, karena dia bisa menghasilkan ATP. Mitokondria ini juga disebut dengan pabrik ATP ya. Dan yang C, struktur tersebut memiliki DNA, ribosom, dan dapat membelah secara independen. Kalau kalian masih ingat di soal nomor 1 kemarin itu juga membahas tentang mitokondria, di mana para ahli biologi itu meyakini bahwa mitokondria itu awalnya adalah prokariot. Karena apa? Karena dia mempunyai DNA, karena dia punya ribosom, dan juga bisa membelah secara independen. Nah, ini juga opsi yang C juga benar. Nah, seharusnya jawabannya D, tapi kita lihat dulu. Struktur tersebut memiliki permukaan yang luas tempat reaksi kimia berlangsung yang menghasilkan berbagai zat seperti lipid dan juga protein. Oke, kita lihat dulu. Permukaan yang luas ini adalah kristai. Kristai ini masih satu haluan dengan membran dalam. Membran dalam adalah untuk menghasilkan ATP. Kalau di sini disebutkan untuk menghasilkan lipid dan juga protein. Jadi jawaban yang D ini adalah salah. Kalau jawaban yang salah berarti ini adalah jawabannya. Nah, paham ya?
Karena waktunya sudah terlalu lama ya, video durasinya sudah terlalu lama, mungkin untuk video kali ini hanya 2 soal itu dulu. Nanti insya Allah saya akan melanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.